Ya, Yayasan betul Pusat. Kalimantan. Itu. Jadi mungkin sekarang kita beri kesempatan untuk menanggapi dulu ya, Bruder dan Pak Heri, Mas Hendy. Ya, saya boleh duluan enggak? Ya, silakan Monggo, Pak Boleh monggo. ya? Heri. Ya, ya. Pak Heri dulu langsung aja. Waktunya mepet, Oke. Pak. Ya. Luar biasa. Saya ternyuh dengan perjuangan teman-teman semuanya. Dan saya ternyuh Pak Roto Meri. Bukan maksud hati. Tetapi kita tahu sama-sama bahwa benar, saya ternyuh beneran dengan perjuangan teman-teman semuanya. Dari Marsudi ini, dari PAK, mungkin nanti setelah ini juga dari Usaba pasti akan menernyuhkan apa yang sudah dilakukan. Saya ingin flashback saya tidak akan belum menjelaskan ke teknik penurunannya sampai ke KD pembenamannya. Di FGD yang lalu di YouTube itu banyak, mungkin bisa dilihat nanti oleh teman-teman semuanya. Saya ingin begini, saya tak share screen ya. Saya share screen, kok lali toh carane share screen. Yuk mari kita flashback ke pendidikan kita secara umum. Saya terus terang ini saya dapatkan barusan saya googling karena melihat euforia sejarah masa lalu di sekolah kita masing-masing. Kemudian teman-teman semua sudah melakukan yang terbaik untuk masyarakat, pendidikan anak-anak kita, tetapi selalu ada rasa bahwa sekolahku kok ora maju-maju toh, sekolahku kok ngene toh, dan sebagainya. Oke. Ini saya dapat barusan pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai prediktor prediktor mutu sekolah. Jadi di Kementerian Pendidikan Balitbang itu 2017 menerbitkan ini. Semoga teman-teman semua pernah membaca dan pernah tahu isinya ini. Di akreditasi 8 standar nasional pendidikan, apakah itu cerminan dari mutu sekolah dan sebagainya. Saya langsung ke kesimpulan saja. Silahkan kalau butuh saya share, jika mau dicari sendiri bisa kok. Ini barusan saya googling juga. Kesimpulan ya, saya langsung masuk ke sini saja. Kesimpulan dan rekomendasi karena waktunya juga kita sama-sama membuka wawasan. Nah, secara umum simpulannya ya, yang pertama, secara umum terdapat pengaruh pencapaian standar nasional pendidikan terhadap mutu sekolah. Secara umum terdapat pengaruh. Namun kontribusi pencapaian SNP standar nasional pendidikan terhadap mutu sekolah tergolong rendah. Ini berdasarkan akreditasi. Akreditasi A sekolah negeri itu mutunya lebih baik dibanding sekolah swasta. Itu tadi yang saya baca seperti itu. Sekolah negeri ini untuk SMA. Mutunya lebih baik dibanding sekolah swasta. Tapi kontribusi standar nasional pendidikan terhadap mutu sekolah itu tergolong rendah. Nah, ini ada peluang di kita jika kita menggali core value, menggali
budaya di sekolah kita, dan itu kita tanamkan 5, 6, 7 tahun ke depan. Saya yakin kok, saya yakin SNP kontribusinya di sekolah-sekolah kita itu tinggi sekali. Nah, sekarang lanjutnya, terdapat 4 standar yang secara umum berpengaruh terhadap mutu sekolah. Standar yang berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah adalah standar isi. Standar isi, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan. Itu pengaruhnya gede. Mari di standar isi kita memberikan isi muatan core value budaya sekolah, masukkan di situ. Karena ini berpengaruh signifikan terhadap mutu sekolah. Kompetensi lulusan, tetap kompetensi lulusan, kompetensi dasar yang mau kita tanamkan ke anak-anak itu menjadi acuan. Nah, di sini pendidik dan tenaga kependidikan. Kita ada model program yang sedang kita jalankan bersama, model program Luber untuk peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pengelolaan sekolah, standar pengelolaan, manajerial. Kepala sekolah menjadi titik sentral untuk mutu sekolah. Standar berikutnya ya, standar kompetensi lulusan serta pendidik dan tenaga kependidikan berpengaruh positif terhadap mutu sekolah. Nanti dibaca lagi seterusnya. Kemudian, hubungan antar standar yang paling erat adalah standar isi dengan kompetensi lulusan, serta standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan sarana dan prasarana. Jika sarana prasarana di sekolah Bapak Ibu, Buder, Suster, semuanya itu rendah, maka effortnya harus lebih tinggi daripada sarana dan prasarana sekolah lain yang mempunyai sarana prasarana lebih dari sekolah Bapak Ibu semuanya. Karena ini ada hubungannya erat. Mari kita berdiskusi, silakan sekolah Suster, Bapak Ibu, Buder semuanya, ini dibedah, didiskusikan sebagai evaluasi input di CIPP yang pernah kita bahas bersama. Oke, ini satu. Kemudian yang kedua, ini barusan juga saya dapatkan. Saya itu ternyuh yang sudah dilakukan oleh teman-teman semua sangat luar biasa. Kemudian arah tujuan kita mau kemana, atau landasan kita mau bagaimana toh. Ini saya dapat indikator pendidikan di Indonesia. Ini dari Kementerian Pendidikan, Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Saya belum membaca begitu banyak yang ini, tetapi bahwa di dalam buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan dan penyusun kebijakan dalam memperoleh informasi tentang pendidikan yang akurat, valid, dan reliabel. Kita percaya ya, ini Kementerian Pendidikan yang membuat untuk para pengambil keputusan. Isinya saya belum begitu melihat, tapi kalau dilihat indikator model development, indikator model pengembangan, dan seterusnya. Satu lagi, ini nanti kalau mau dimiliki saya share. Oke. Nah, sekarang di sini naskah akademik program sekolah penggerak. Kementerian sudah membuat roadmap-nya, naskah akademiknya sudah. Naskah akademik guru penggerak pasti ada. Saya nanti minta sharing sedikit dari teman-teman guru penggerak dari SMP-nya Pak Suroto.
Saya itu alumni St. Louis, teman-teman Yohanes 23. Satu yayasan, saya dari PAK juga. Ben Rodo semangat. Saya SMA-nya di St. Louis. Dan terakhir teman-teman bilang SMA St. Louis itu bukan St. Louis tetapi St. Lais. Nah, di sini saya akan masuk pada, ini dijelaskan banyak tentang sekolah penggerak. Terus masuk pada nih. 87 struktur kurikulum. Saya masuk saja di struktur kurikulum halaman 87. Mana sih? Oh, masih bawah. Ya, kok lama mentoh. Struktur kurikulum. Nanti kita akan melihat gini, sekolah penggerak ini sudah melaksanakan kurikulum baru 2021, kurikulum Merdeka. Nah, pasti nanti kurikulum Merdeka ini akan diterapkan juga di semua sekolah. Yuk kita membarengi mereka. Jika kurikulum Merdeka ini pengembangan dari 2013. Subjeknya tetap sama, tapi ada pengembangan lain. Gitu ya. Terus ini. Ini perubahan yang terjadi. Kita di SMP ya. SMP kurikulumnya perubahan yang terjadi dari 2013 ke kurikulum Merdeka, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Maka mulai sekarang wajibkanlah. Kemudian panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Kompetensi guru, tapi nanti kita nge-mix-nya di tematik. Maksudnya gini, tematik misalkan video editing. Video editing, guru mata pelajaran lain memberi tugas membuat video. Komputer video editing tidak usah memberi tugas, tetapi dinilai dari berdasarkan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran tersebut. Ini meringankan beban anak. Nah, ini pembelajaran berbasis proyek. Untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan 3 kali dalam setahun ajaran. Profil pelajar Pancasila, kita punya core value yang dimatchkan dengan profil pelajar Pancasila, dan itu sudah masuk di dalam KD. Pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran kita di program Luber ini sudah ke sana. Naskah akademik ini baru saya dapatkan hari ini. Sebelumnya kami nggak tahu ada naskah akademik sekolah penggerak ini. Artinya ini sangat match, dan betapa luar biasanya para misionaris yang dulu sudah masuk dan menanamkan pendidikan-pendidikan di kita dan kita diwarisi. Sekarang saatnya kita kembali lagi menjiwai apa yang sudah ditinggalkan kepada kita. Luar biasa. Semuanya match semua dengan karepnya negara. Karepnya negara. Sebentar, saya masuk ke SMP. Ini struktur kurikulumnya SMP. Nah, no. Struktur kurikulum SMP 78, alokasi waktu Mas. 78, 9-nya belum. Kelihatannya belum ini. Struktur kurikulum SMP penguatan berpikir komputasional. Oke, sekarang di sini kita tahu
keputusan ini dilandasi atas pentingnya penguatan berpikir komputasional. Saya jadi ingat kuliah umumnya di SMP Dominico Savio Romo Hariatmoko, computational thinking disebut di sana. Maka kita tambahkan sekarang dari critical thinking masukkan komput thinking gitu ya. Saking semangatnya keterampilan berpikir komputasional silakan dipelajari dan kita rumuskan bareng. Itu, sorry deh, itu jawabannya di alinea kedua bawahnya itu deh. Iya. Thinkingnya bawah. Ya, monggo nggih. Pokoknya ini kita berliterasi. Oke, bareng-bareng yuk berliterasi bareng, bahas bareng. Yang diceritakan oleh teman-teman semuanya marahin grantes. Mengenang saat sekarang hal-hal baik yang selalu diceritakan, tapi mari kita refleksikan apa stigma masyarakat terhadap sekolah kita. Stigma loh ya, saya bilang stigma bukan cuma pandangan, tapi stigma. Kita refleksikan bareng. Saya alumni dari PAK, jadi tahu betul. Anak saya di Yayasan Marsudiri ini, anak nomor 1 di Maria Goretti. Silakan bercerita yang baik-baik, tapi saya punya persepsi juga terhadap sekolah-sekolah itu. Saya rodok nganu ini. Nah, struktur kurikulumnya seperti ini. Alokasi proyek per tahun sudah ada semuanya di sini, pembelajaran basis proyek. Memilih minimal 1 mata pelajaran seni dan prakarya. Seni dan prakarya. Oke, saya pernah memberi contoh tentang jadilan. Masukkan itu sebagai salah satu ekstrakurikuler atau pentas yang kemudian dikeroyok bareng oleh semua guru mata pelajaran. Guru prakarya bisa masuk di situ, tidak hanya seni, tapi saya tak duduhkan ya. Ini saya stop share, jadi tergelitik saya dengan ini semuanya. Saya masuk di mana ya? Sebentar. Saya kemarin menjelaskan tentang jadilan. Semoga ini menginspirasi kita semua untuk selalu berdiskusi. Ini kemarin di SMP Marsudiri ini yang di Muntilan, malah lali namanya. Nanti di YouTube-nya bisa dilihat. Pembelajarannya proyek. Tidak hanya seni yang dimasukkan di situ, sejarah, ekonomi, matematika, geometrinya dari kuda lumping ini bahaslah di situ. Fisikanya di kesetimbangan ini masuk juga. Seni, musik, membuat musik kuda lumping, mengaransemen musik. Seni rupanya desain kuda lumping dengan menerapkan golden ratio. Wah, luar biasa sebetulnya. Nah, ini di sini muatan literasi, numerasi, karakter bisa masuk di sana. Semuanya. Dan itu dibutuhkan diskusi terus antar guru mata pelajaran. Sekolah atau sebelum pembelajaran mendiskusikan, yuk proyek yang mau dibangun apa? Ini bisa masuk semuanya ke sana. Ini luar biasa. Saya akan kembali lagi ke mana ini tadi, naskah akademik yang tadi. Informatika, bisa nggak informatika masuk di situ? Bisa, bikin filmnya dan sebagainya. Oh, banyak sekali, luar biasa sebetulnya ini. Ini kemerdekaan yang luar biasa yang diberikan oleh Nadiem Makarim kepada kita para guru, dan kita dimanusiakan sebagai seorang guru. Gitu. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan beri tugas kepada anak-anak untuk menganalisis kalor yang dikeluarkan seorang pemain jadilan itu seberapa gede. Terus
ketoke Pak Suroto disiplin ilmunya olahraga yo. Pak Roto. Olahraga, Pak Heri. Olahraga, ya. Ya. Di mekanika olahraga itu dekat dengan fisika. Ada mata kuliah apa ya, mekanika itu ada toh Pak? Mekanika tubuh. Ada ya? Bener kan? Nah, di Jatilan gerak tubuh ini olahraga sama fisika bisa digatukkan, digabungkan. Luar biasa, kita diberi kemerdekaan. Luar biasa sama Kementerian Pendidikan. Itu. Mari kita tangkap bersama, gunakan kemerdekaan ini, gunakan kita mengeksplor keseluruhan kemampuan kita. Jadi pengen mulang lagi saya malah. Struktur kurikulum SMP kelas 9 ini. Ada terus struktur SMA belajar sesuai minat dan bakat. Nanti SMA larinya ke sana, sesuai minat dan bakat. Ya kan, anak-anak minat dan bakatnya apa ke sana. Nah, yang terjadi adalah kemarin Mas Hendy itu bilang dolor le sekolah itu saat di seminari kalau tidak salah. Oh Mas, seminari kok kuliah? Seminari ya, dolor sekolah itu di seminari. Nah, ada sebuah tanggung jawab di tingkat SMP untuk mengajak menggali potensi anak-anak agar saat SMA minat dan bakatnya di SMP minat dan bakatnya itu sudah kelihatan. Anak-anak sekarang saat SMP jika ditanya kamu minatmu apa, sesuk jadi apa, SMP nanti SMA akan berubah lagi. Tetapi kalau teman-teman SMP ini bisa menggali minat dan bakat anak-anak. Kita mempersiapkan anak-anak kita di SMA sudah menemukan minat dan bakatnya, kesenangannya apa. Ini mempersiapkan kita di Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar untuk anak-anak kita. Ini kita yang SMA mungkin bisa dilihat lagi. Kelas 11, sebentar. Tadi ada yang kosong, saya tertarik ada bagian yang kosong. Jumlah jam JP mata pelajaran umum. Ini dikosongi pasti. Nah ini ada bintangnya 3, artinya bintang 4 artinya apa ki? Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 JP tiap minggu, 180 JP tiap tahun. Kecuali untuk kelompok vokasi dan prakarya disarankan waktu ini. Oke. 5 JP tiap minggu, 5 JP tiap minggu. Ini semua 5 JP tiap minggu. Kan banyak sekali ya. 5 JP tiap minggu. Nah, kira-kira begitu. Terus saya ingin menggugah selera kita semuanya. Saya tak coba sebentar. Sedikit lagi, saya minta waktu sedikit lagi untuk satu hal, share screen. Ya, oke. Saya senang dengan apa yang teman-teman semua kerjakan dan luar biasa semuanya. Mari kita lihat sekarang, kita melihat sekolah kita masing-masing itu Mbak Madonna, ya Pak Roto ya, seusia kita Madonna itu kan keren sekali, mengerikan. Tetapi saat sekarang orang luar itu melihatnya seperti ini loh. Masing-masing sekolah mempunyai track yang lurus dengan wah luar biasa yang ingin dicapai. Kiri kanan pemandangan yang indah. Di sana ada satu tujuan yang panjang lurus sekali.
pada saat dilihat bagi helikopter view pendidikan Katolik seperti ini. Selamat siang Pak Heri, dan Ya. mohon maaf Suster, Bapak Ibu Bruder, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang, Oke, maka mohon oke. maaf Pak Heri, saya Ya. potong untuk doa Ya, malaikat Tuhan. Kita ya. berdoa bersama-sama, mari Suster, Bruder, Bapak Ibu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Heri untuk dilanjutkan. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan di Yang gambar tadi Pak, menarik. Sekarang dan waktu ya udah. Ini ya sampai sini. Nah, kemudian ini masalah kita sudah dituangkan dalam buku ini. Pendidikan nasional juga mengalami masalah, maka butuh solusi. Saya mau menggambar duren, menampilkan buah duren. Mari silakan open mic untuk menjawab apa yang saya sampaikan. Duren enggak Bapak Ibu semuanya? Apel tulisan duren. Apel tulisan duren. Tapi pada saat pertama saya tuliskan ini duren, bayangannya Duren. Oke. Kenyataannya apel. Kemudian saya akan gambar nangka. Nyatane duren. Kenapa? Tak terus ke dulu aja wis. Ini buah apa? Ini gambar apa? Buah apa? Gambar apa? Buah apa? Gambar garis lengkung. Garis lengkung dan garis. Ini Mata buah. buah. Apa? Apel. Taunya apel? Bentuknya. Core value itu begini kalau sudah tertanam di anak-anak. Apel beneran. Ini? Duren. Kok tahu kalau ini duren? Nah itu ada Lah, apa? ada ponggenya, bentuknya gini. Kenapa sih kita bisa mengidentifikasi kalau seperti ini adalah duren? Karena di peta pikiran kita bentuk seperti ini ya nyata duren gitu. Gitu ya. Jadi ini permainan neuroscience di otak kita. Begitu muncul ini duren beneran. Ya kan? Terus ini apa ini? Ini apa? Kulit. Duri. Durinya. Padahal ini landak yang saya sampaikan di sini, tidak ada duren. Duren. Nah, saya akan menunjukkan apel masa depan di 2050 nanti apel masa depannya seperti ini. Keren toh. 2050 akan terbentuk apel masa depan seperti ini. Ini apa toh Bapak Ibu semuanya?
Jambu mente. Mete. Jambu mente. Jambu mete. Pada saat saya bilang apel masa depan, bayangan jambu mete ada nggak di Bapak Ibu? Nggak ada pasti. Ada. Nggak ada. Oke ya, diencepi tok toh kalau apel masa depan kok seperti ini. Tolong ini dianalogikan dengan sekolahan Bapak Ibu semuanya. Silakan direfleksikan apa yang saya tampilkan sejak dari awal tadi, sejak dari Maduna tadi. Saya akan menanyakan Bapak Ibu, tolong dideskripsikan Pak Suroto sing bisa interaktif sama saya. Buah polokotok itu seperti apa, Pak? Sudah pernah lihat belum? Belum. Belum pernah, oke. Belum pernah lihat ya. Deskripsi, karena belum pernah melihat secara visual nggak pernah ya. Bisa mendeskripsikan nggak buah polokotok? Sulit ya Pak, angel ya? Sulit, iya. Sulit. Nah sekarang nanti silahkan dideskripsikan. Ini Pak, buah polokotok itu seperti ini. Pak Roto, deskripsi buah polokotok di gambar ini apa Pak? Itu gambar tetes air berwarna Gambar tetes hijau. air berwarna hijau, bawahnya Ada titik-titiknya itu. ada titik-titik putihnya. Oke, sekarang saya mau ke Pak Roto, temannya yang SMP Yohanes di sini siapa Pak? Tolong disebut, buka mic nanti. Bu Astri, Pak Leo. Bu Astri, Pak Leo. Pak Leo deh. Pak Leo saya tanya buah polokotok tolong dideskripsikan Pak. Buah polokotok. Alon gitu. Pelan. Oke Pak Leo. Oh bareng-bareng ya soalnya ya. Ya. Nggih, Pak Leo. Ini Pak, buah polokotok. Ya, gimana deskripsinya? Halo. Ya, masuk Pak. Tadi sudah masuk. Ya, ya. Tidak tahu Pak polokotoknya itu. Loh, tadi enggak lihat ya? Ah, dolan gitu. Tadi udah dideskripsikan sama Pak Roto loh ini. Ini buah polokotoknya. Nah. Warnanya apa Pak buah polokotok? Warna hijau. Warna hijau. Warna hijau. Warna hijau. Bawahnya ada bintik-bintiknya. Ada bintik-bintiknya. Kemudian bentuknya seperti tetes air atau salak misalkan. Salak kan ya rodok ngono-ngono kuwi. Itu ya. Dan saya yakin saat saya mengatakan buah polokotok, yang ada di benak Bapak Ibu Suster Buder semuanya pasti warnanya Hijau. hijau. Bentuknya seperti tetes air atau salak. Deskripsi tetes air dari saya tak sambil ngecas laptop saya. Gitu. Nah, satu hal yang baru yang belum pernah ada di peta pikiran kita itu akan mudah ditanamkan. Akan mudah ditanamkan. Tetapi jika sesuatu itu sudah pernah ada di peta pikiran kita, itu akan sulit untuk dirubah. Duren, metune lah apel ngono. Karena peta visual apel itu sudah ada di peta pikiran kita. Ini buah apa? Suster Ferdinanda, ini buah apa, Suster? Buah. Jadi, Buah polokotok. Nah, iya. ya kan? Muncul seperti ini buah polokotok. Seumur hidup, kalau ada gambar seperti ini, pasti akan bilang buah polokotok. Seumur hidup melihat anak dengan ciri-ciri ini, oh iki lulusannya SMP Santo Yohanes. Ciri-cirinya, core value-nya tangkap di situ. Begitu ya. Dengan sendirinya sudah akan mengatakan seperti itu. Kita sepakat bahwa ini buah polokotok. Nah,
Di situ dibutuhkan ada satu hal yang berani untuk mengambil resiko, berani untuk melakukan kesalahan. Kalau kita mau memasuki wilayah belajar hal yang baru seperti tadi disampaikan oleh Pak Roto juga. Teman-teman di konsorsium Ismoyo luar biasa memasuki wilayah belajar yang baru, berani mengambil resiko, dibuat dulu. Tadi Pak Roto sudah menampilkan itu, saya itu maknyes ternyuh ya Pak, tenano, sungguh benar. Saya ingin menyampaikan, guru yang berubah senantiasa resah dan gelisah. Di sudut sekolah, lihat murid bosan dengan ceramah. Sampai bajunya basah, yang dipelajari hanya sampah. Tapi gurunya tak merasa bersalah. Karena murid lulus UN semuanya. Satu lagi, guru yang ideal selalu inovatif dan tidak takut gagal. Penuh ide dan tak pernah garuk-garuk kepala yang tak gatal. Menguasai dunia maya digital, menggunakan ICT untuk belajar. Sehingga murid belajar secara maksimal, walau tidak dibayar. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan ke Suster Ferdinanda. Terima kasih Luar Pak Heri. biasa, Pak Roto Ya. dan teman-teman Marsudi ini. Terima kasih. Jiwa seninya Pak Heri semakin di masa puitis, semakin puitis di masa usia seperti ini. Oke, baik para Bapak dan Ibu yang dari Yayasan Marsudirini dan Yayasan PAK, Pendidikan Iya, PAK. Yayasan Panti Asuhan Katolik. Ya, saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita semakin memberikan pencerahan kepada kita dan semakin jelas apa lagi yang harus kita lakukan. Oke, untuk selanjutnya waktu kita tinggal 48 menit. Ada 3 sekolah lagi yang akan presentasi, maka untuk saya pikir ini ada di wilayah Kalimantan semua. Mungkin setiap sekolah saya akan beri waktu presentasi 10 menit, kemudian nanti kami berikan kepada narasumber untuk menanggapi. Begitu Pak Heri? Ya, Oke. Suster, boleh Suster, diatur saja. Iya. Berikan kesempatan kepada SMP Usaba 8. Dipersilakan Pak. Adakah mereka? SMP Usaba 8. Adakah Pak, Ibu? Ada atas nama Sudarmi, Suster. Oke, silakan Pak, silakan. Cuman orangnya standby atau tidak ini. Tapi usernya ada. Oh iya. Diganti dulu yang lain, Suster. Bisa Kalau diganti begitu yang lain. kita masuk ke Stefanus ini yang sudah siap. dari mana? Dan Usaba juga, Pak Stefanus ini. Usaba 7. Usaba 7 Aku udah dipersilakan. paparan. Saya udah paparan. Ampun. Ya, Saya Usaba tinggal 7. mendengarkan Adakah orangnya? Oh ya. Ada kok, ini Pak Iya. Stefanus. Oke, silakan Pak Stefanus. Ya. Dipersilakan Pak Stefanus. Ya, baru ada suara. Suaranya belum kedengaran, Pak. Ya, baru diperbaiki itu. Oh. Oke, betul.
Belum ada suara, Pak. Belum ada suara, Pak. Nggak usah pakai mikrofonnya, mungkin lepas aja kali. Enggak pakai mikrofon, benar. Nggak usah pakai mikrofon, coba cabut aja. Oh iya. Mic-nya dicabut saja, coba. Enggak kedengaran juga. Mungkin videonya dimatikan, Pak. Gambarnya dimatikan sehingga suaranya fokus di suara. Usaba yang lain, halo, siap? Bagaimana Usaba 5? Kelihatan mereka semua kesulitan jaringan. Tapi mereka bisa mendengar suara kita, itu settingan audionya. Oh. Settingan audionya. Sayang sekali yang dari Usaba nggak bisa. Iya, benar. Nah, ini ada Usaba 8, Ibu Sudarni, sudah siap ini. Gimana Ibu, Bu Sudarni? Nah, ini siap nih, Bu Sudarni. Ya, selamat siang Oke. semuanya. Iya, silakan Bu. Bisa terdengar suara saya, Suster? Ah, jelas. Bisa Bu, bisa. Oh ya, oke, baik. Terima kasih, saya akan memulai saja. Sebelumnya, selamat siang pada Suster, Bruder, Pak Heri, juga Pak Hendi. Mungkin saya tidak akan menayangkan dengan menggunakan PowerPoint. Saya akan bercerita saja. Baik, saya akan memulai. Yang pertama itu dari profil sekolah kami. SMP Usaba 8, ini berdiri pada tahun 1990. Kemudian kondisi sekolah kami saat ini, siswa kami berjumlah 67 siswa, dengan rombelnya itu ada 3 rombel. Kemudian guru kami berjumlah 10 orang. Nah, ada juga 1 orang suster yang bersama kami di sini. Latar belakang pekerjaan orang tua siswa kami di sini hampir 100% itu sebagai petani. Kemudian dari pendidikannya orang tua itu kebanyakan SD dan SMP. Nah, ada juga beberapa yang tamatan SMA, ada juga beberapa yang sudah sarjana D3 S1, tapi dari sekian puluh siswa itu paling hanya 1 atau 2 orang saja biasanya. Kemudian letak sekolah kami itu berada di sebuah desa, yaitu Desa Semandang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian sosial budayanya, mayoritas siswa kami di sini etnisnya suku Dayak. Nah, pada saat pandemi kemarin, karena kami di sini masih berada di daerah pedesaan, kami masih belum menerapkan pembelajaran itu secara daring. Nah,
yang kami manfaatkan di sini baru sebatas penugasan biasanya melalui via WA. Nah, kemudian karena anak-anak juga tempat tinggalnya tidak terlalu jauh dengan sekolah, kadang mereka mengambil tugas ke sekolah, kemudian mengembalikan penugasan juga langsung ke sekolah 2 minggu sekali. Nah, saya langsung saja ke portfolio yang kami miliki di sekolah kami. Kami mengutip dari moto Bapak Uskup kami, yaitu Monsignor Pius, yaitu pelayanan dalam kasih. Nah, di sini minuman tradisional kami, masyarakat Dayak Kalimantan itu adalah tuak. Nah, jadi oleh Bapak Monsignor, tuak itu juga dijadikan moto ya dalam sekolah kami, yaitu tuak Tuhan adalah kasih. Nah, Tuhan adalah kasih. Nah, di mana Bapak Uskup itu menjadikan ada 3 pilar yang sangat penting, yaitu dalam perjumpaan kasih, yaitu pelayanan dalam kasih tadi. Itu yang pertama biasanya itu dari klinik kesehatan. Kemudian ada pendidikan dan perjumpaan di masyarakat. Nah, salah satu dari 3 pilar itu adalah pendidikan. Ya, nah pendidikan di sini sehingga perjumpaan kasihnya itu antara sesama guru di sekolah, guru dan siswa, kemudian sesama siswa di sekolah. Nah, Bapak Uskup sangat mempertahankan salah satu pilar ini di Keuskupan Ketapang. Nah, sehingga dari moto yang Bapak Uskup sampaikan, nah kami mengambil portfolio yaitu beriman, berbudaya, peduli, kebersamaan, gotong royong, dan bertanggung jawab. Nah, apa saja yang sudah kami lakukan di sekolah kami selama ini? Hal-hal yang sudah kami lakukan, biasanya kami selalu ada pertemuan dengan yayasan. Kami memulai dari pembiasaan-pembiasaan di setiap sekolah. Nah, kegiatan yang memang sudah kami lakukan yaitu Hari Bakti Lingkungan yang diadakan di setiap sekolah, yaitu setiap tanggal 17 di setiap bulannya. Kemudian kami rutin melakukan misa bulanan, nah misa awal bulan. Nah, kalau di gereja itu kan biasanya misa Jumat pertama bulan. Nah, karena ketua yayasan kami ini kan seorang pastor ya, seorang romo. Nah, sehingga nanti romo-romo ini nanti akan mengunjungi sekolah untuk melakukan misa bersama. Kemudian kami juga rutin mengadakan kunjungan siswa. Nah, biasanya kalau ada siswa yang sakit sudah beberapa hari tidak bisa ke sekolah. Nah, kemudian apapun yang terjadi dengan siswa biasanya, nah nanti kami bicarakan dengan guru BK, kemudian dengan wali kelasnya nanti kita mengadakan kunjungan ke siswa tersebut. Kemudian piket bersama. Nah, sebagai bentuk dari gotong royong, kemudian bertanggung jawab dan budaya juga, ya. Nah, kami piket umum bersama. Nah, kali ini mungkin kalau kami boleh sharing, minta pendapat juga dari Suster, kemudian Pak Hendi, Pak Heri, juga Buder. Nah, sekolah kami ini, Yayasan Usaba, itu sebenarnya kan dulu itu banyak, nah SMP itu ada 8, nah kami ini SMP Usaba 8. Nah, sekarang yang bertahan itu sisa 3, karena SMP Usaba 5, 7, dan 8. Nah, yang menjadi tantangan kami saat ini, nah di desa kami ini sekarang sudah ada sekolah saingan yaitu SMP negeri. Nah, jadi sejak SMP negeri ini dibuka, nah siswa kami ini otomatis melonjak turun.
Nah, dulu kami bisa sampai 7 rombel, kami bisa dapat keseluruhan dari kelas 7 sampai kelas 9. Pernah juga kami satu angkatan itu sampai 81 angkatan. Nah, itu hanya untuk satu kelas. Nah, tapi sejak adanya sekolah negeri, nah bahkan sekarang kami benar-benar jumlah pendapatan siswa itu sangat menurun. Bahkan untuk tahun ini saja sudah 67. Nah, 67 siswa. Nah, mungkin Bapak, suster, bruder bisa berbagi dengan kami mungkin ada trik-trik yang mungkin belum terlalu pas untuk kami terapkan untuk menarik minat masyarakat supaya tertarik kembali untuk bersekolah di sekolah kami. Nah, karena kami kan punya suster di sekolah, jadi kadang kalau romo kami yang di paroki ini sebagai koordinator yayasan, ketika kunjungan ke stasi itu juga dipromosikan. Nah, ayolah kita bergabung ke SMP Usaba. Nah, ini adalah sekolah Katolik, sekolah milik kita. Nah, suster kami juga berusaha seperti itu sampai ke Bapak Uskup. Nah, ternyata masyarakat di sini itu yang mereka keluhkan adalah dari segi biaya, suster, ya, dari segi biaya. Nah, karena memang kalau biaya dengan sekolah negeri itu kan sangat berbeda jauh. Nah, mungkin hanya ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, suster, Bapak, bruder. Nah, apapun nanti masukan atau saran yang disampaikan kepada kami, itu sangat kami harapkan. Baik, sekian suster, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sudarni. Jadi yang dimohonkan adalah apa trik yang harus dilakukan oleh sekolah untuk menarik kembali minat masyarakat masuk di dalam sekolah kita, begitu Bu ya. Terima kasih Ya. Bu, kita tampung dulu. Kemudian kita beri, apakah dari Usaba 7 sudah siap atau Usaba 5, Pak Stefanus? Suster, sudah bisa mendengar suara saya? Sudah Pak, Sudah, Pak. silakan Pak, silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena ada gangguan teknis. Tadi juga sempat 3 kali mati lampu, jadi terpental. Biasa, nggak apa-apa, Pak. Baik, suster, Bapak, Ibu, bruder, para narasumber, Pak Hendy, Pak dan bruder Warto, suster. Saya hanya menambahkan sedikit terkait apa yang disampaikan dari Usaba 8. Kalau kami gambarkan sekolah Usaba itu, kalau dulu ini Usaba termasuk yayasan besar. Yayasan di bawah keuskupan yang mungkin sekolahnya jumlahnya dulu bisa jadi puluhan ya. Termasuk ada yang dialihkan ke Pangudi Luhur, beberapa di perhuluan. Sekarang SMP hanya tinggal kami 3 sekolah, Usaba 5, Usaba 7, dan Usaba 8. Kalau melihat usia, yayasan ini, Yayasan Keuskupan, Karya Keuskupan, ini mulai dari tahun 1959. Kemarin bulan lalu kami baru ulang tahun yayasan yang ke-68. Tapi khusus sekolah kami mulai beroperasi tahun 79. Tetapi karena dinamika di Keuskupan beberapa belasan tahun terakhir dan baru diurus kembali 4 atau 5 tahun terakhir. Tapi dari itu kami mengambil banyak hikmah dan pelajaran untuk bisa kami kembangkan supaya sekolah ini tetap ada dan karya Keuskupan. Kalau boleh saya izin share screen untuk memperjelas apa yang disampaikan dari Usaba 8 tadi terkait dengan kami beranjak dari untuk menanamkan dan
memilih melaksanakan, dalam artian menerapkan nilai-nilai yang ingin kami kembangkan dan sudah berjalan itu dari moto keuskupan, moto Bapak Uskup, pelayanan dalam kasih. Beliau biasa mengistilahkan dengan istilah lokal yaitu tuak, yang biasa beliau istilahkan Tuhan adalah kasih. Jadi kasih ini kalau berawal dari, dilihat dari semangatnya masuknya misi ke Ketapang, itu dimulai dari 3 pilar utama, dari klinik kesehatan, dari pendidikan, paroki, dan gereja. Jadi di segi pendidikan, yaitu Yayasan Usaba, itu melalui bisa berkembang melalui perjumpaan di sekolah, sesama guru dan siswa, sesama siswa, dan di masyarakat. Jadi nilai-nilai yang coba kami dan sudah berjalan di yayasan dan pada sekolah, berawal dari kasih ini, selama ini kepedulian mungkin dirasa kurang. Jadi ini yang coba kami bangkitkan kembali, kepedulian. Kepedulian dalam artian kalau di perhuluan, karena kalau di Google Map posisi kami sekarang itu tengah hutan, sulit untuk diterjemahkan. Kalau tadi ada sekolah yang bisa dilihat itu di antara memang di perkotaan, tapi kalau kami ini kan kalau dilihat dari Google Map memang di tengah hutan, dikelilingi perusahaan-perusahaan sawit. Jadi kalau rasa peduli ini kurang, yang terjadi seperti pada umumnya terjadi di kami sekolah Usaba, baik Usaba 5, Usaba 8, Usaba 7, yaitu akan ditinggalkan oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sehingga kami mencoba belajar peduli dari hal-hal yang sederhana sekalipun. Terus kebersamaan. Karena tanpa kebersamaan kami di Usaba, baik antara di yayasan, di unit, gurunya, dengan ada kebersamaan dengan orang tua dan siswa, sudah lama Usaba ini mungkin hanya tinggal nama. Tetapi puji Tuhan, karena dengan kebersamaan kami bisa bangkit dan tumbuh kembali. Jadi harapan dari melayani dengan kasih itu kami coba jalankan, laksanakan di unit dengan berbagai hal yang mungkin bisa kami lakukan, yang sederhana sekalipun. Contoh sederhana, mengunjungi siswa yang ada masalah, yang mungkin tidak masuk, yang ada kesulitan ekonomi, itu kami kunjungi. Dengan seperti itu mereka merasa dipedulikan, sehingga dengan pembiasaan seperti itu mulai tumbuh kembali, terutama khusus kami di Usaba 7, yang dulunya 4 tahun lalu jumlah siswa hampir turun drastis seperti yang terjadi di Usaba 8, kami mulai beranjak naik. Dan akhir-akhir ini ya sudah cukup signifikan, walaupun belum sampai tembus di angka 200 lebih, tapi untuk di perhuluan sudah cukup lumayan jumlah siswa seperti itu. Artinya hal-hal yang sederhana yang kami coba lakukan, kami coba terapkan di sekolah, nilai-nilai religius, nilai-nilai budaya yang kami coba bangun di sekolah melalui kegiatan anak-anak dan pembiasaan guru dan siswa, itu ternyata memberi nilai yang positif dan ada imbas balik untuk sekolah dan yayasan. Jadi gambaran sederhananya seperti itu yang terjadi di kami, sehingga ini melalui kegiatan ini kami bersyukur diikut sertakan di konsorsium Ismoyo, sehingga kami bisa belajar bersama, mendengarkan sekolah-sekolah yang sudah punya pengalaman yang cukup banyak, sehingga kami bisa belajar untuk berkembang. Mungkin kami sangat banyak kekurangan di sini, mohon bantuan Bruder, Bapak Ibu, terutama narasumber, untuk mungkin bisa membantu kami menyelesaikan beberapa hal yang mungkin kami bingung nantinya. Mungkin di FGD ini kami bisa untuk menyampaikan itu saja. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada Suster Ferdinanda. Baik, terima kasih Pak Stefanus. Sangat jelas yang disampaikan kepada kita. Sudah ada nilai-nilai, sudah ada core values yang coba dikembangkan. Baik, selanjutnya
ke Usaba 5. Apakah sudah ada Usaba 5? Tadi kayaknya pamitan itu Pak, siapa tadi? Ada urusan apa tadi di chat? Oke. Ya, Suster, saya masih mempersiapkannya. Oh, ini Mak. Oh, sudah ada ya, Pak. Sudah Ya. ada. Mempersiapkannya dulu. Markus Timbun ya. Kami tunggu Pak. Ya, sebentar dulu ya. Ya. Oke. Bagaimana sambil Bapak dari Usaba 5 mempersiapkan diri? Mungkin kami ingatkan dulu untuk mengisi presensi Bapak Ibu ya, ini sudah berkali-kali dari sekretariat mengingatkan kita untuk isi presensi. Ya, Bapak dari Usaba 5 yang manakah orangnya? Bisakah spotlight-nya? Maaf, Suster, belum on cam. Belum bisa di spotlight. Ini sudah on cam. Oke, Pak Markus, ya. Kita aja Pak, tidak pakai nggak apa-apa. Silakan Pak Markus. Kok malah terlempar? Terlempar kah? Buder, mungkin hanya videonya yang ditutup, mungkin ada jaringan gangguan Tapi nama jaringan. nggak muncul kok. Oh. Masih ada, Bruder. Cuman off cam. Ya, ini orangnya. Maaf Pak Markus, mungkin volume perangkatnya bisa dikecilkan sedikit supaya tidak feedback. Ya, sebentar ya. Cek dulu suaranya Pak, kelihatannya sudah enggak feedback Pak. Tes suara. Yes. Ya, oke, udah cerita. Bentar Buder, Suster ya. Oh. Lagi lihat materinya. Oh. Maklum lagi kepala sekolah ini ngerangkap jadi tadi pengajar. Ya. Oh iya Pak ya. Nggak apa-apa. Jadi lalu agak kebablasan persiapannya. Sebelum ke Pak Markus, mungkin Buder Warto akan memberi tambahan dulu, Buder. Untuk baik, tadi Pak Stefanus cerita terkait kondisi sekolah yang ada di daerah Ketapang sama Bu Darni juga ya. Saya sudah beberapa kali ke daerah Ketapang, mungkin lebih dari 7 kali sampai ke pedalaman. Ini tadi yang minta, Pak, tolong volumenya dikecilkan. Ini orangnya ada kok, ini namanya Pak Dani itu. Ini orang Dayak Bu ini. Hanya tinggal di Semarang dia. Nah, dia lahir di Pasir Mayang. Pasir Mayang itu mana? Pedalaman hulu dari kota Ketapang sekitar 150 km. Nah, itu. Ini orang Ketapang, ya, bisa luar biasa di Jawa. Dia aktivis sekolah di Jawa, ya, di SMP Pangudi Luhur Dominikus Savio. Dia yang pegang IT, ya, luar biasa. Anak pedalaman, dulu waktu lahir mungkin listrik sudah ada belum Pak Dani? Belum, Bruder. Listriknya masuk sekitar 2 tahun yang lalu. Listriknya baru 2 tahun yang lalu. Dia lahir di pedalaman yang dalam, listrik nggak ada, macam-macam nggak ada. Nah, saya hanya mau mengatakan, daerah atau situasi sulit itu ternyata tidak identik dengan
bahasa buruknya itu dengan kebodohan, dengan keterbelakangan, tidak. Itu kan faktor budaya, faktor lingkungan, faktor pendorong. Buktinya Pak Dhani, kalau yang dari Ketapang mungkin kenal Pak Alibata, itu tokoh aktivis CU, yang juga dari Ketapang, lulusan Pangdulur, itu orang pedalaman, orang nggak punya. Kalau cerita, nah sekarang jadi tokoh hebat di dunia credit union. Kalau kami minta pendalaman pembimbingan terkait CU, itu Pak Alibata itu pasti kami undang. Kemarin 2 minggu yang lalu, baru seminggu ngasih pendampingan ke kami. Dan banyak, saya kenal banyak orang Dayak, itu luar biasa. Hanya memang persoalannya itu, kalau saya melihat, orang Dayak itu, apa ya istilahnya, bagi saya itu, lingkungan sekitar itu terlalu memanjakan. Bahasa saya seperti itu, Pak. Mau nyayur ke ladang, rebung ya ada, sayur mayur nggak perlu nanam ya ada. Pak Alibata itu cari ikan mancing 2 jam bisa 3-4 kilo ya. Di daerah Pontianak sana, mungkin Ketapang yang daerah sawit mungkin karena faktor obat ikan sudah nggak ada. Prinsipnya mudah. Terus perkebunan kelapa sawit. Nah, kemudahan-kemudahan itu yang kalau saya amati ya, kemudahan-kemudahan itu, kemudahan alam itu yang saya amati menyebabkan apa ya, wawasan budaya di luar Dayak itu yang nggak pahami. Figurnya yang kurang lah, bahasanya seperti itu. Kalau sekolah itu yang pendidikannya tinggi, dampaknya terhadap kehidupan itu apa? Itu yang saya kira perlu dibangun itu budaya itu, sehingga yang dilihat tidak hanya sekolah, rumah, lalu kebun, mau cari apa aja ada. Kalau buah, musim buah ya bisa kayak gitu, harganya seperti itulah, sangat murah sekali lah. Itu lalu kemudahan-kemudahan itu yang saya kira perlu dibongkar. Yang di sini luar biasa nih, tim IT-nya anak Dayak pedalaman yang listriknya baru ada 2 tahun yang lalu. Di ruangan ini, dia yang pegang IT-nya, Pak Stefanus dan Bu Darni. Semangat ya, anak-anak yang di Dayak tolong, kalau perlu Pak Dhani yang susah ini diundang, suruh cerita, pulang ke Dayak sana. Ini loh orang Dayak yang jadi guru di Jawa. Nah, seperti itu. Dan kami, Pangudi Luhur, di Ketapang itu, mengambil alih atau diserai sekolah oleh Poskop sebelumnya, Ruso Pujo, 11 sekolah. Yang 7 ada di dalam, yang 7 ada di pedalaman, yang 4 ada di kota Ketapang dekat gereja katedral. Dan itu yang kami dorong, dan luar biasa anak-anak itu. Ya pinter-pinter ya, karena faktor lingkungan yang tanah ribuan hektar seperti itu, penduduk ya sedikit seperti itu. Wah, ini kalau kita mau mengolah tanah segitu, mau bagaimana, mau mencangkul ya punggung sampai semplok kali ya. Nah, itu yang saya kira harus dibangun, menghadirkan figur-figur yang sukses untuk anak-anak sekitar, agar mereka punya mindset seperti gambaran orang sukses itu seperti apa. Jangan sampai kita membayangkan apa tadi, durian yang keluar apel. Bayangkan nangka yang muncul di benak kita adalah durian. Nah, bagi orang Dayak durian dari luar kepala. Tapi hidup sukses itu yang seperti apa? Kan susah, karena nggak pernah melihat figur. Tahu-tahu melihat orang pengusaha kelapa sawit datang bawa mobil-mobil estrada macam-macam yang megah-megah, tapi kan nggak ngerti. Mereka berjuang sekolah prihatin dan lain-lain. Ini saya kira budaya-budaya seperti ini yang anak-anak yang sekarang yang menurut saya kasihan, karena tiba-tiba sudah ada orang-orang kaya hebat di sekitar mereka karena perusahaan-perusahaan entah kayu, entah sawit yang sekarang sedang booming seperti itu. Anak-anak lalu cari mudahnya. Seperti contoh di tempat Pak Dhani ini, kami sering berkunjung ke SD Pasir Maya. Saya wawancara dengan kepala sekolahnya. Coba bayangkan, anak-anak kalau istirahat, ya sebagian anak-anak banyak, tapi sebagian itu nggak mau sekolah. Karena pragmatisme saja. Lo ngapain sekolah? Anak saya ajak ke ladang, urusan kayu dan macam-macam.
lebih cepat mendapatkan uang. Ya, sekolah SD 6 tahun bayar, hasilnya apa? Ya, itu kan sulit sekali loh seperti itu. Nah, pada waktu istirahat, beberapa anak itu main sepeda di halaman. Temannya sekolah, sebagian anaknya nggak sekolah, tapi mainnya di halaman sekolah. Dan itu kan bikin bingung anak tuh. Enak temanku enak, iso sepedaan di halaman sekolah. Peng, masuk sekolah, temannya yang nggak sekolah pulang, nah gitu. Nanti sudah datang lagi ke sekolah seperti itu. Itu contoh di Pasir Mayang sekarang masih seperti itu. Tapi kami dorong terus sampai kami melibatkan lurah, melibatkan perangkat desa untuk membangun kesadaran sekolah agar anak mau sekolah. Dan luar biasa anak-anak Dayak. Mereka yang punya tertanam daya juang yang itu yo hebat-hebat tuh kuliah di Jawa yo hebat-hebat tuh. Pintar-pintar juga. Nggak ada bedanya soal lahir yang mempengaruhi sekali lagi tadi Pak Heri menyampaikan soal menanamkan benak hidup sukses karena sekolah itu yang seperti apa. Itu yang tantangan terberat bagi teman-teman yang ada di Ketapang, khususnya tadi di desa-desa yang jauh dari keramaian. Itu aja komentar saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Buder. Saya merasa terharu Bapak Ibu dari tadi Pak Roto bercerita tentang sekolah YPAK, lalu saudara-saudara dari usaha baik dan usaha bersama ini. Saya juga mau menampilkan satu kisah yang harus saya ulangi lagi. Gimana kisah ini ketika Buder yang ada di misionaris sana. Mungkin Bapak Ibu kenal ya, Buder Juwadi namanya. Kenal ya? Oke. Kepala Sekolah Tanjung. Kepala Sekolah Tanjung. Ini hampir sama. Para guru penggerak, para kepala sekolah penggerak, dan seluruh yayasan penggerak yang hadir di sini, saya mau bercerita tentang ini. SMP PL Tanjung mungkin sudah saya ulangi lagi. Maka ini karena disiarkan seluruh Indonesia, saya ulangi lagi. SMP PL Tanjung, sekolah membuka posko layanan konsultasi pembelajaran di setiap dusun ini selama PJJ. Guru-guru mesti turne, berjalan puluhan kilometer untuk menjumpai para siswa, sebab di sana tidak ada sinyal internet. Ada 13 stasi atau posko yang dilawati para guru seminggu sekali dengan metode belajar kelompok. Setiap kecamatan, ketika kecamatan Jelai Huru terterjang banjir, guru-guru rela berenang bersama bahan ajarnya yang coba mereka selamatkan dengan plastik resek. Sudah dalam perjuangan titik nadir demikian, sampai di tempat anak-anak mereka hilang, lantaran bekerja di ladang bersama orang tua. Para guru pun harus mencari dan menyelamatkan pendidikan mereka. Ketika mendengar kisah itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sini, bagaimana perjuangan para guru yang ada di pedalaman itu sungguh luar biasa. Mungkin kita yang ada di kota ini mendapat kemudahan-kemudahan banyak hal. Kemudahan-kemudahan banyak hal, lalu dengan bebas dan merdeka bisa bilang ini pendekatan ini, pendekatan itu. Tapi bagaimana dalam model program Luber ini, sekali lagi model program Luber ini, kita menggali, mengkaji lagi kebudayaan-kebudayaan apa yang unggul melalui 7 unsur kebudayaan Kuncaraningrat. Kita bisa berbangga pada sekolah-sekolah kita. Ya. Kenapa? Sama seperti Tuak tadi ya. Ketika Monsinyur Pius Riono Pradi menggunakan istilah lokal Tuak, langsung saya ingat sebuah mazmur yang bilang, kecaplah betapa nikmatnya Tuhan, kecaplah betapa indahnya, betapa sedapnya Betapa Tuhan. sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Jadi kita bicara soal Tuhan, itu masuk ke rasa perasaan. Kita ngomong soal pendidikan, masuk dalam rasa perasaan. Bagaimana rasa perasaan itu dimasukkan melalui core values. Dan tadi Pak Roto sudah bercerita banyak tentang pendidik. Bagaimana Kardinal Angelo Roncalli atau Yohanes 23 membuka pintu selebar-lebarnya untuk perubahan.
termasuk perubahan dunia dan perdamaian dunia dalam ensikliknya Paus Angelo Roncalli itu, Paus Yohanes Paulus 23 dengan Pacem in Terris. Menjaga perdamaian. Kalau yang dulu saya kenal dengan SMP Yohanes 23 itu pramukanya itu luar biasa, Pak. Ya, Pak. Pramukanya itu luar biasa. Jadi membaca semapur itu seperti membaca koran itu loh. Morse itu langsung tatit. Kok gumun nih? Saya itu gumun. Apa mungkin karena lambangnya bunga lili sama seperti bunga pramuka itu ya. Jadi pramuka menjadi proyek unggulan kegiatan kepanduan itu, kepanduan pemuda itu. Gitu Pak Roto ya. Senyum-senyum Pak Roto itu. Itu sangat luar biasa. Saya kagum dengan Yohanes 23 waktu itu saya masih SMP di Dominico Savio, itu kagum sama Yohanes 23 karena pramukanya, Pak. Lalu dengan saudara-saudara Bapak Ibu guru yang ada di Usaba luar biasa sudah menetapkan core value yang tadi berbasis budaya lokal tadi. Sekali lagi yang ada di sini Bapak Ibu Buder Suster, ketika kita bicara soal computational thinking gitu ya. Itu bukan semata-mata tadi yang saya langsung tadi menginstruksi Pak Heri tentang maknanya bisa kita lihat bersama. Lalu saya bilang di bawahnya di alinea 2 paling bawah itu ada deh. Intinya adalah computational thinking yang tadi diperlihatkan Pak Heri adalah kemampuan berpikir, bukan perangkat digital. Sekali lagi, computational thinking adalah kemampuan berpikir, bukan perangkat digital. Oke. Saya tunjukkan berpikir, pola pikir, pola rasa, dan tindakan, apa yang perlu kita angkat dalam model program Luber ini karena kompetensi guru nanti mengidealkan ada standar isi yang penuh lalu dituangkan menjadi karakter anak. Seperti tadi yang diceritakan Bu Derwarto bahwa Pak Dani dari Pasir Mayang itu, Pak Dani dari Pasir Mayang itu sekarang menjadi ahli IT. Dia programmer, analis program juga. Guru bahasa Inggris lagi. Guru bahasa Inggris lagi. Lalu Pak Ranto, ahli IT dari Wonogiri, itu ahli IT kami dari Wonogiri. Bisa juga. Ya, karena setiap masa kecilnya penuh dengan pelintengan ya, maksudnya apa ketapel, belajarannya tentang ketapel, lalu ani-ani, sistem masyarakat yang menggerek padi gogo yang gede-gede itu ya, padi yang besar-besar itu, deres, bagaimana mengolah tanah, lalu kok itu bisa mempengaruhi ya sistem berpikir, rasa perasaan, lalu tindakan, dan menjadi ahli IT. Jadi sekali lagi, computational thinking bukan semata-mata perangkat digitalnya. Ya, bukan perangkat digital. Kadang kita latah ketika bilang computational thinking, kita bilang ini digital itu bukan seperti itu, Lanjut, kenapa di program Luber ini Bapak Ibu nanti silahkan membaca tentang kajian ilmiah tentang pendekatan budaya program Luber ini. Saya share screen kenapa pendekatannya ngomong soal budaya. Ngomong soal budaya itu bukan serta-merta produk budaya, tapi kemampuan kita untuk berpikir, menalar, memasukkan kriteria-kriteria coro-corone lara-larane itu step by step-nya, langkah demi langkahnya itu jelas, if dan else-nya jelas ketika menampung segala macam informasi dan menuangkan, mengkomunikasikan itu. Lalu kita ngomong soal ini, 7 unsur kebudayaan Kuncaraningrat ini Bapak Ibu. Bagaimana sistem-sistem yang ada di sini menjadi sebuah unsur, itu unsur-unsur yang sederhana, misalnya sistem religi ya. Aktivitas manusia dipengaruhi oleh getaran jiwa. Lalu mempunyai sistem keyakinan, upacara keagamaan secara bersama-sama, tata religi tertentu. Terdapat cerita dongeng dewa-dewa, ini tempat dan benda yang dikeramatkan. Jadi ketika bicara soal religi, tidak serta-merta jatuhnya pada harus ke gereja, harus berdoa, harus seperti itu. Tapi melangsungkan praktek keagamaan secara konsisten. Dan itu mendasari tindakan seseorang. Lalu, soal organisasi sosial.
kita bicara soal gotong royong, ini kan manusia biasa ya, manusia biasa sebelum kita dikerucutkan dengan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0, apa yang revolusi industri 4.0 itu ya. Lalu sistem sistem pengetahuan ya, kedekatan dengan alam semesta, punya kepiawaian untuk mengerti, memahami musim. Anak-anak sekarang ngomong soal, wah pengetahuannya luar biasa, ini luar biasa, langsung cak-cak soal IT dan lain-lain. Tetapi apakah dia mempunyai mengerti kepiawaian untuk memahami musim, memanfaatkan musim untuk keberlangsungan hidup, lalu membuat alat-alat sederhana, kekasan mengolah masakan, meracik obat secara mandiri, tahu tentang zat bahan mentah serta pemanfaatan bagi kehidupan. Lalu ini yang kita bilang soal iptek itu ya ini ya. Kalau bilang soal ilmu pengetahuan tadi dan teknologi mampu menciptakan sarana prasarana untuk menunjang kehidupan. Membuat pakaian, mainan tradisional, senjata tradisional, penggunaan alat, produksi menunjang kehidupan, senjata, ketapel, pelintang, penekan tadi, bisa mengolah makanan dan minuman serta bumbu, proses pengawetannya bagaimana, teknik pembuatan pakaian. Jadi ketika kita bicara soal sistem pengetahuan dan teknologi, kita belajar sebagai manusia lumrahnya apa adanya seperti ini. Inilah kebudayaan. Bedanya manusia dengan yang lain ya, itu kan manusia mempunyai sistem kebudayaan. Bapak Ibu, kita merasa lebih optimis dengan pendekatan budaya ini. Ya. Tadi Pak Stefanus dan Bu siapa tadi yang sudah menjelaskan luar biasa Ibu. Luar biasa bagaimana Bu Sudarni tadi ya. Bagaimana Ibu menjelaskan dinamika pelajaran di Usaba di pedalaman Kalimantan. Justru dari kelas-kelas dari Bapak Ibu akan lahir orang-orang yang luar biasa. Saya yakin, kami yakin dan percaya ketika kita menjalankan program Luber ini, kita bisa mencecap betapa sedapnya Tuhan melalui pendidikan. Begitu nanti Pak Heri akan semakin memotivasi. Ya, silakan Mas. Monggo. Yang saya sharingkan perkembangan yang luar biasa di sekolah-sekolah pangudlur di pedalaman. Kami punya 5 SD di daerah Tumbang Titi, Jungkal, pokoknya kecamatan Tumbang Titi itu ada 5 SD. Beberapa tahun yang lalu dan sekian tahun yang lalu, gurunya semua dari Jawa. Sekarang tahun ini guru terakhir yang orang Jawa. Sekarang semua guru SD di pedalaman dipegang atau gurunya orang-orang Dayak, dari kepala sekolahnya, dari gurunya. Yang SMP yang Dayak mulai banyak, yang Jawa mulai sedikit. Nah ini bagi saya perkembangan yang luar biasa, dan kalau saya berkunjung ke sana, ini sekolahmu, mengapa kamu harus mendatangkan orang Jawa untuk mengajar ke sini? Ya, kami mendukung orang Dayak untuk jadi guru bagi anak-anakmu sendiri. Ngapain harus mengimpor orang guru dari jauh-jauh yang bisa mendidik anak-anakmu ya kamu sendiri. Saya senang sekali dengan perkembangan statistik. Sekarang guru SD semuanya dipegang orang Jawa dari 5 sekolah. Orang Jawa. Orang Dayak, guru-gurunya dari orang Dayak sendiri. Senang sekali saya. Terima kasih untuk itu. Bapak Ibu yang ada di Usaba kenal Romo Bondan Prima Kumbara kah? Tahukah? Misionaris dari Semarang? Tahu Pak? Kenal ya? Siapa Pak? Siapa ya? Bondan Prima Kumbara. Romo Bondan. Romo Bondan kenal ya Pak Step? Kenal ya? Iya. Romo Bondan, kenal. Anton Hadi. Kenal. Eltara. Ya, kenal dengan Romo Bondan, kenal. 2018, pokoknya sebelum pandemi, 2017. Saya diajak ketika Romo Bondan dan teman-teman itu pulang ke Jawa, saya diajak untuk berpikir salah satu gerakan yang namanya Gerakan Orang Tua Asuh Misioner. Ya, tahu ya, Gerakan Orang Tua Asuh Misioner di mana anak-anak dari Usaba, dari
TL Tanjung itu diajak untuk bermain atau untuk mengenyam pendidikan di Jawa, lalu pulang menjadi guru. Ya, ini hal baik yang luar biasa. Militansi guru perlu dibangun. Saya merasa haru ketika diajak ngomong soal itu, dan ini ya luar biasa ketika saya diajak untuk proyek itu diajari dan membuat grup namanya Kuasa Kata-Kata. Jadi grup kami waktu itu kemarin ketika diajak rembukan itu, ini adalah program bagus, Bapak Ibu. Kita mengupayakan apa yang ada di masyarakat lokal kita untuk pendidikan kita. Dan ketika pastor-pastor itu pulang, selalu ada dia menggeret orang-orang OMK untuk ayo dolan di Kalimantan, ayo dolan di pedalaman, lalu diam di sana untuk menjadi guru, diajak senang-senang, diajak mancing, diajak trek-trekan, karena itu bedanya ini toh, diajak terabas, niatnya diajak terabas. Pakai Honda Trail itu, tapi mereka orang-orang para OMK ini, orang muda Katolik ini akhirnya mau menjadi guru di sana. Jadi terobosan-terobosan ini baik untuk kita upayakan bersama di seluruh gereja ya, seluruh gereja kita. Itu saja untuk ini, untuk cerita saya sangat terharu mendengar kisah dari Bapak Ibu, luar biasa. Lalu bagaimana ini menjadi pengembangan sekolah kita, Pak Heri, monggo Pak Heri. Pak Markus tadi masih. Iya, bagaimana Halo, dengan Pak Markus yang tadi yang? Ya Pak. Bisa cerita. Bisa. Oke. Bapak Ibu mohon tunggu sebentar nggih, yang dari Jawa kita mendengarkan kisah-kisah luar biasa perjuangan guru-guru penggerak ini. Iya. Kepala sekolah penggerak. Iya. Terima kasih Suster, terima kasih Bruder, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya tidak pakai slide, saya bercerita saja tentang keseharian kami. Kami begitu pandemi mewabah di daerah kita, pembelajaran itu sangat susah dan sulit sekali. Ya, untung-untung di penghujungan pandemi itu kita diberi oleh pemerintah sinyal internet. Lalu kita selama itu mengadakan Zoom meeting juga dengan siswa-siswi. Lalu kemudian sebelum itu kita memberi waktu kepada siswi untuk 1 minggu itu bisa 3 hari mengambil tugas, dan lagi setelah itu mereka 1 minggu kemudian mereka mengembalikannya ke sekolah. Jadi itu selama kurang lebih 1 tahun kami melakukan hal tersebut. Lalu kemudian juga kalau terpaksa ada siswa-siswi kami yang pada waktu sudah ditentukan belum ada mengumpul tugas, saya selalu rapat dengan Bapak Ibu guru, tolong melalui wali kelasnya masing-masing, tolong anak ini dijemput, tolong anak ini dikunjungi ke rumahnya. Memang kami agak kesusahan dan agak kesulitan karena kadang-kadang anak itu ketika dikunjung mereka tidak ada di rumah juga, maksudnya waktu di sekolah, waktu jam sekolah dia juga tidak ada di rumah. Mungkin apa yang dialami oleh sekolah PL yang di Tanjung itu, mereka membantu bapak atau ibunya ke ladang, bahkan bantu bapak ibunya memanen sawit di perusahaan untuk mengejar target supaya mendapat duit banyak seperti itu. Nah, jadi sebelum saya masuk ke sana, mungkin suster, bruder, bapak ibu semuanya, saya akan menceritakan profil sekolah kami, sekolah Usaba, bahwa
nama awalnya itu SMP Usaba 5 Simpang 2. Seiring perjalanan waktu, kebetulan saya juga alumni di situ, alumni SMP Usaba 5 Simpang 2 ini pada tahun 1995. Dan kebetulan dipercaya oleh Romo Pamungkas melalui Yayasan Usaba, saya diminta untuk menjadi kepala sekolahnya mulai tahun 2013 kemarin. Sudah 8 tahun lebih lah, kira-kira seperti itu. Belum ada perubahan. Kemudian seiring perjalanan waktu juga bahwa SMP Usaba 5 Simpang 2 ini berubah nama. Saya tidak begitu tahu persis. Tapi karena pada waktu itu Santo Mikael itu adalah pelindung paroki kami, maka nama SMP Usaba 5 Simpang 2 itu berubah menjadi SMP Santo Mikael Usaba 5 Simpang 2. Mungkin intinya mengakomodir dari paroki pelindung kami, seperti itu. Lalu kalau berdirinya SMP Santo Mikael Usaba 5 Simpang 2 ini pada tanggal 2 Februari 1977. Kebetulan saya belum lahir juga waktu berdirinya sekolah ini. Ya, jadi para pendirinya itu di antara lain Bapak Lukas Bantah, kemudian Bapak Landut, lalu kemudian Bapak Bule, dan Bapak Ibu tokoh masyarakat yang lain yang ada di Simpang 2 pada waktu itu. Lalu kemudian seiring perjalanan waktu, SMP Usaba 5 Simpang 2 ini sudah 3 kali pergantian kepala sekolah. Yang pertama dulu almarhum Pak Arjo Saputro, kepala sekolah saya dulu, lalu kemudian Pak Lenzerheng, begitu yang selanjutnya ini ke saya Pak Markus Timbun. Lalu kemudian kami juga di SMP Santo Mikael Usaba 5 Simpang 2 itu memiliki guru 11 orang, kemudian tata usaha 1 orang, bendahara 1 orang, dan kepala sekolah saya sendiri 1. Sehingga total kami berjumlah 14 orang. Lalu kemudian dalam 14 orang itu memang saya selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi apapun yang kita putuskan, apapun yang kita rencanakan bersama-sama. Namun mungkin belum maksimal apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan serta apa yang kita cita-citakan. Tentunya nanti saya sangat berterima kasih didaftar oleh Bruder, kepala kantor kami, mengikuti program organisasi penggerak ini. Mudah-mudahan kami bisa mendapat wawasan yang luas tentang bagaimana cara mengelola sekolah yang baik, kemudian bagaimana supaya sekolah ini bisa berkualitas dan akhirnya nanti bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, khususnya kami anak-anak pedalaman dan mungkin mayoritas anak Dayak. Lalu kemudian Pak, mohon maaf, Pak Markus, bisakah sedikit lebih fokus kita kepada mungkin sesudah mengikuti diklat, sudah adakah dilihat misalnya nilai-nilai inti sudah mulai digali yang sehingga ini nanti menjadi untuk memperkaya kurikulum yang akan kita kembangkan? Sudah adakah nilai-nilai yang dari komponen 13 bidang studi itu saya menekankan di situ ada mata pelajaran muatan lokal kami yaitu adat dan tradisi Suster. Jadi adat dan tradisi itu kita ajarkan kepada siswa-siswi di situ, mulai dia istilahnya kalau menikah itu bagaimana adat dan tradisinya, kalau meminta seseorang itu bagaimana, kalau kita membuka ladang itu bagaimana, lalu kalau kemudian kita
memulai untuk sebuah pernikahan itu bagaimana caranya. Nah, jadi kami di situ ada namanya muatan lokal, adat dan tradisi. Jadi di situ kami akan mengajarkan anak-anak supaya dia tahu adat dan tata krama di daerah kami. Dan kalau bukan kami bukan anak-anak itu siapa lagi yang akan melestarikan adat dan tradisi seperti itu. Jadi sehingga kami itu menitik beratkan seperti itu. Lalu kemudian yang kedua juga pertanian. Pertanian itu kami mengajarkan anak bagaimana cara bertani yang baik, bagaimana cara menanam wilayah atau lahan yang masih tidur itu bagaimana kita menggarapnya. Itu kami aplikasikan dalam bentuk pelajaran muatan lokal di sekolah. Kira-kira seperti itu. Lalu kemudian yang terpenting dari kami itu adalah moto kami. Moto kami itu sesuai dalam bahasa Latinnya, no scholae sed vitae discimus. Jadi itu moto kami, kita belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Nah, itu ciri khas dari sekolah kami. Jadi kalau dia sekolah ke situ itu dia itu bukan hanya belajar, tetapi dia di situ bersekolah untuk hidup, mempersiapkan hidup di masa yang akan datang seperti itu. Kira-kira seperti itu, Suster. Suster Bapak Ibu. Jadi mungkin sepintas itu yang yang lokal di sekolah kami. Lalu kemudian juga seperti yang diceritakan oleh teman-teman Usaba tadi, Usaba 7 dan Usaba 8, bahwa kami saling ada solidaritas dengan baik yang bersedih maupun yang bergembira. Lalu kemudian kalau bersedih itu kalau ada keluarganya meninggal, kami mengadakan iuran sukarela kepada siswa, kemudian kami Bapak Ibu guru juga iuran sukarela. Lalu kemudian kalau kegembiraan juga sama-sama gembira, kita juga kita juga luapkan kegembiraan itu dengan bentuk solidaritas juga kepada Bapak Ibu guru. Lalu kemudian kalau seandainya ada yang keluarganya berduka, sedih, meninggal sebagainya, kami selalu pergi ke sana menjenguk dan lain sebagainya. Itu sebagai wujud kita ada solidaritas atau ada perhatian kepada orang tua atau kakek atau nenek atau bapak atau mama dari si keluarga ini yang bersekolah di sekolah kami yang berduka. Seperti itu, Suster dan Bruder serta Bapak Ibu semuanya. Sekian kira-kira sharingan dari kami. Kami berharap bahwa kami dapat informasi banyak, dapat pengalaman-pengalaman banyak nanti seputar kegiatan program organisasi penggerak ini. Semoga kita semuanya nanti bisa ya termotivasi sehingga akan berujung sekolah kita ini lebih baik dan mungkin ciri khasnya lebih lain dari sekolah-sekolah negeri lain. Sekian, terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Markus. Sudah saya pikir sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Markus. Untuk itu, karena waktu kita sudah sangat, udah agak molor, nah seperti itu, nanti jam 2 masih ada untuk sesi lain. Nah, saya berikan kesempatan kepada narasumber mungkin untuk memberikan tanggapan singkat. Langsung ke Pak Heri, Suster. Silakan Pak Heri. Ya. Terima kasih banyak, Suster. Dan terima kasih Pak Markus. Terima kasih teman-teman yang dari Usaba. Matur nuwun Mas Hendy sudah membacakan pengalaman Buder Juwadi yang di pedalaman Kalimantan. Bayang pun berenang membawa materi pelajaran, mencari anak-anak yang di ladang untuk kita ajak belajar.
Baik, saya akan memberi satu terima kasih juga kepada semua teman yang ada di sini. Insight yang kami dapatkan pada diskusi siang hari ini demikian. Akhirnya kita akan melihat lulusan kita seperti apa. Ini tujuan. Kita ingin menciptakan atau membuat anak-anak kita seperti apa. Oke, untuk mencapai tujuan ini, apa yang harus dilakukan? Naskah akademik kita buat, kemudian tadi berdasarkan dari naskah akademik sekolah penggerak, naskah akademik dari Standar Nasional Pendidikan dengan mutu sekolah. Yang signifikan terhadap mutu sekolah, standar isi, kompetensi lulusan, PTK, Sarpras. Kemudian kita di sini sedang melakukan langkah untuk bersama-sama mencapai tujuan di sekolah kita masing-masing. Jalan panjang dan berliku kita lalui. Setelah ini, kemudian kita harus bisa mendesain keunggulan sekolah kita. Dan itu tuangkan dalam sebuah program, direncanakan dalam bentuk intrakurikuler, yang ini nanti pasti akan masuk ada di kurikulum. Ekstrakurikuler, kokurikuler, dan non-kurikuler. Program ini harus direncanakan dan selalu mengacu pada kurikulum yang sudah kita buat. Karena di dalam kurikulum ini ada ini semuanya. Kira-kira insight pada siang hari ini, pada diskusi saat ini demikian. Semoga memperjelas, tapi ada satu hal lagi yang ingin saya tampilkan sebentar. Tentang sebentar. Tentang kembali saya pada naskah akademik sekolah penggerak, karena sekolah penggerak dan program organisasi penggerak ini sama sebetulnya. Yang ingin dicapai apa? Negara mempunyai sekolah penggerak, kementerian punya sekolah penggerak, menggandeng ormas di dalam program organisasi penggerak ini. Apa yang kita lakukan sudah sama persis dengan apa yang dimaui oleh kementerian. Profil pelajar Pancasila ini yang akan dituju menjadi standar kompetensi lulusan. Nilai-nilai sekolah kita harus kita cari dimixkan dengan profil pelajar Pancasila. Saya mengulangi lagi ya. Membuat struktur kurikulum, capaian prinsip pembelajaran, dan seterusnya. Baik, kemudian mari. Apa yang kita lakukan itu sudah benar atau belum toh sebetulnya? Model program Luber ini itu sudah sesuai dengan track dari pemerintah atau dari kementerian, dari GTK atau belum? Setiap satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional dan digunakan sehari-hari di kelas. Benar. Yang kita lakukan sudah benar, konsep kita benar. Kurikulum operasional yang digunakan di sekolah dikembangkan dari kerangka kurikulum nasional, benar. Dengan mempertimbangkan konteks satuan pendidikan, visi, misi satuan pendidikan, sumber daya yang tersedia, budaya lokal.
balik lagi, budaya sangat ditekankan oleh pemerintah. Dan karakteristik peserta didik sosioekonomi budaya keluarga. Sama. Kemudian, evaluasi ini, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau 2006 dan 2013, dan artinya ini juga KTSP juga. Pengembangan kurikulum di satuan pendidikan masih banyak sekedar formalitas untuk memenuhi tuntutan administrasi yang berujung pada salah satu kriteria penilaian akreditasi sekolah. Akibatnya, dokumen kurikulum satuan pendidikan yang dihasilkan tidak benar-benar digunakan. Di awal diklat saya mengatakan bahwa dokumen RPP itu harus dipergunakan guru saat guru mengajar di kelas, harus diorek-orek dan sebagainya. Kemudian, pengembangan kurikulum satuan pendidikan ini lebih fokus pada format dokumen yang harus diisi oleh sekolah. Ini yang dulu-dulu, yang dinilai membebani guru terlalu berat. Karena fokus pada format dokumen, maka terjadi penyeragaman dokumen kurikulum satuan pendidikan. Penyeragaman. Maka, sekarang saatnya silakan membuat dokumen kurikulum masing-masing sekolah. Tetapi harus mempergunakan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Hal ini bertentangan dengan prinsip yang paling mendasar dalam pengembangan kurikulum satuan pendidikan, yaitu keleluasaan setiap satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai keunikan masing-masing. Oke. Masih ada satu hal lagi, agar kurikulum operasional menjadi efektif di satuan pendidikan, pemerintah perlu mengurangi tuntutan-tuntutan penyeragaman kurikulum operasional. Penilaian kualitas kurikulum operasional perlu merujuk pada kesesuaian antara kurikulum operasional dengan kriteria yang bersifat prinsip bukan teknis. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional ini semuanya ada di sini. Kontekstual masuk, esensial, akuntabel, berbasis data dan aktual, dan seterusnya. Demikian penutup dari saya. Semoga kita bisa membangun pendidikan kita lebih baik lagi. Saya kembalikan ke Suster Ferdinanda. Silakan Suster, ditutup. Baik, terima kasih Pak Heri atas masukannya, atas kesimpulan juga yang sudah disampaikan. Apa yang harus kita buat lagi? Mungkin teman-teman dari Jawa tadi, dari Pangudilur, dari Marsudiri ini, saya pikir sudah sangat jelas mendokumenkan apa yang sudah mereka kerjakan, meskipun tadi masih ada beberapa masukan. Nah, untuk teman-teman yang dari Kalimantan, dari Usaba, mungkin masih sangat perlu untuk mendokumenkan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan pengembangan kurikulum yang sedang kita rencanakan bersama dengan POP Konsorsium Ismoyo. Terima kasih. Ya. Untuk tugasnya, Suster, untuk tugas FGD 1 ini, saya... Oke, silakan Mas Hendy. Bapak, Ibu, Buder, Suster, kami mau memberikan tantangan kepada Bapak, Ibu yang mestinya perlu dikerjakan untuk FGD 1 kali ini. Kita mau mendokumentasikan dimensi ide sebagai kekuatan yang disejarahkan. Tadi kita mendengarkan bahwa semua ide itu baik, tapi alangkah lebih baik kita tuliskan supaya kita menjadi agen-agen sejarah, ya, agen-agen sejarah. Lalu sumber penyusunan kurikulum, nanti silakan Suster Ferdi juga untuk mengawal ini sebagai pengajar nanti ketika coaching, bertolak dari kehidupan nyata di sekolah. Tadi saya sangat terpukau kepada Pak Markus yang sudah membuat program-program muatan lokal sebagai
standar organisasi di kebudayaan. Itu luar biasa, Pak. Saya terharu. Nah, lalu bagaimana hal ini perlu kita tuliskan? Ini menjadi dasar yang pondasi yang aktual, kontekstual tadi yang diceritakan Pak Heri. Bertolak dari kehidupan nyata sekolah, kita sadar pasar kita siapa, nilai-nilai inti, kongregasi, keuskupan, nama pelindung yayasan, nama pelindung sekolah, masyarakat, ya tadi kontekstual tadi, masuk dalam unsur budaya. Dalam Luber, model program Luber, kita melalui pendekatan 7 unsur kebudayaannya Koncoroningrat, itu mempengaruhi pola pikir, perasaan dan tindakan. Lalu bersumber pada kebutuhan anak, kontekstual, pembelajaran abad 21, ruang dan waktu, minat, bakat, perkembangan psikologis dan kultural, lalu berdasarkan pengalaman kurikulum sebelumnya untuk mengembangkan atau mendesain kurikulum. Ini saja hal yang luar biasa, nanti silakan Bapak Ibu membuat ini, ya sebelum nanti kita turun ke kompetensi dasar, kompetensi ya tadi udah bagus, sudah sangat bagus, akan tetapi kita perlu selangkah demi selangkah menikmati prosesnya supaya ketika kita bicara soal kurikulum tadi yang diminta oleh sekolah-sekolah penggerak dalam naskah akademik sekolah penggerak itu, kita punya dasar yang kuat. Jadi kalau diminta untuk mempertanggungjawabkan, kita mempunyai dasar yang kuat, kontekstual, yang tadi transparan, esensialnya apa, lalu yang terakhir bagaimana hal ini bisa kita tuangkan dalam kurikulum, menjadi sebuah prinsip, nilai-nilai. Begitu saja, Suster Ferdi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Hendy sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan lagi oleh kelompok-kelompok yang ada dalam grup kita ini. Pada hari keempat sesudah ini kita akan bertemu kembali dalam coaching. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber kami, Bu Eduardo, Pak Heri Bertus, dan Mas Hendy yang telah menjadi narasumber pada hari ini, memberikan masukan-masukan, inspirasi, dan motivasi yang saya pikir sangat berguna untuk para Bapak dan Ibu yang menjadi kepala sekolah dan instruktur yang hadir pada forum diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk para Bapak dan Ibu yang telah rela berbagi apa yang sudah dilakukan, apa yang dipahami, dan sekaligus juga yang masih bersedia menerima tantangan untuk apa lagi yang harus dilakukan sehingga kurikulum yang akan kita persiapkan, yang akan kita kembangkan nanti, kita harapkan semakin baik dan semakin sempurna demi mencapai apa yang kita harapkan bersama, pengembangan kualitas pendidikan kita, pengembangan mutu, kualitas, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah kita ini. Baik, sebagai moderator saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelebihan yang terjadi pada saat saya menjadi moderator pada diskusi kita pada siang hari ini. Saya sungguh sadar bahwa saya masih belajar, ini the first time for me, ya, menjadi moderator dalam diskusi seperti ini. Suster, semangat. Terima kasih, Buder. Ini adalah sebuah proses pemberdayaan diri. Terima kasih untuk kesempatan ini. Konsorsium Ismoyo memberikan kesempatan kepada kita untuk secara bertahap berproses untuk bisa berkembang. Baik, karena kita nanti, bagaimana untuk nanti, Buder, kita akan tetap mulai jam 2, ada 6 sekolah nanti dalam sesi berikut. Yayasan apa, Buder? Yayasan apa, Suster? Yayasan Pangudi Luhur, Pak Heri, gitu, ada ya. Ya, nanti kita Suster Romana Everdinanda jadi moderatornya kah? Iya, betul. Ya. Ya, nanti kita konfirmasi dulu, Suster. Oke, baik. Jam berapanya ya nanti? Iya, oke. Baik, terima kasih, Buder, terima kasih Mas Hendy, Pak Heri, dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita akan mengakhiri kegiatan kita, sesi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami akan kembalikan kepada MC, kepada Ibu Rina, kami persilahkan.
Ya, selamat siang, Bruder, Bapak Ibu, Suster, Pater, Romo. Mohon maaf, dikarenakan Bu Rina ini ada sedikit acara, jadi untuk MC kami gantikan dulu sementara. Nih, terima kasih, Bruder, sudah Bapak, Ibu, Pater, Romo, Suster telah berkenan bergabung dalam diskusi kita siang hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan ini dapat semakin memantapkan langkah kita ke depannya. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada siang hari ini akan kita tutup. Mohon bantuannya Bapak Markus Timbun untuk dapat memimpin doa pada siang hari ini. Kami persilakan Pak Markus Timbun. Baik, Suster, Bruder, Bapak, Ibu semuanya, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena banyak berkat yang berlimpah yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami bisa menghadiri kegiatan POP ini dari awal pertengahan sampai akhir ini. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk kesehatan kami semuanya yang hadir di tempat ini, dan mohon berkat juga untuk para fasilitator yang sudah memberikan bekal kepada kami demi kemajuan sekolah kami dimanapun kami berada. Sebentar lagi kami akan menutup kegiatan ini, dan tolong Engkau memberkati kami semuanya, dan tolong Engkau melindungi, menjaga kami sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih, Bruder. Selamat siang. Terima kasih, Suster, Bruder. Terima kasih Terima kasih, banyak. Suster, Bruder Dinaja. Terima kasih Bruder Warto. Terima kasih, Pak Pak Edi. Iya, monggo Pak Roto. Pak Roto. Terima kasih. Ayo, semuanya. kapan diskusi? Terima kasih, Suster, Tepatnya Bruder, kami nanti. Pak Eri, Pak Endi. Iya. Ye.